Selamat datang di Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu yang telah hadir di virtual Zoom Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Perkenalkan, saya Andi Api Patongai yang akan membersamai kita kurang lebih 30 menit ke depan untuk mendengarkan dan mendapatkan inspirasi dari salah satu inisiator cerdas kita dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bertani organik telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tapi dengan suntikan pengetahuan, kreativitas, dan tentunya kolaborasi, bertani dapat diintegrasikan dengan sistem pertanian yang lebih besar untuk mendukung ketersediaan pangan dan kemandirian petani. Saat ini, kita telah kedatangan dua anak muda dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah menginisiasi sebuah gerakan, sebuah sistem pertanian di sana sehingga bisa menginspirasi banyak orang. Yang pertama adalah Gestianus Sino, seorang petani yang telah mendapatkan penghargaan sebagai Duta Petani Muda sekaligus sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita telah kedatangan Christina Pascalista. Dia merupakan seorang lulusan farmasi dan juga sebagai manajer mutu dari CV GS Organik. Kita akan mendengarkan paparan dari Gesti dan Lisa sesaat lagi, namun sebelumnya, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai inisiatif cerdas ini, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya melalui button Q&A di bagian bawah layar Zoom Anda. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, dengan bangga kami persembahkan panggung Road to Festival Forum Kawasan Timur Indonesia, Sistem Pertanian Terintegrasi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat sore semua. Terima kasih sudah mengundang kami hadir di tempat ini untuk berbagi informasi tentang pertanian integrasi. Apa latar belakang menjadi kegiatan pertanian integrasi? Yang pertama, pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kita sepakat bahwa tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak makan. Kalau yang makan sumber dari pertanian. Dan negara dan dunia sekarang sedang melanda COVID-19 dan posisi di Indonesia kenaikan pertanian sekitar 16%. Oleh sebab itu saya merasa bahwa pertanian itu adalah sepakat bahwa itu hajat hidup orang banyak. Yang kedua, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Timur, daerah berbatuan karang dengan perbandingan 90% berbatuan. Lalu saya ini tamatan dari Fakultas Pertanian. Jadi yang saya belajar itu belajar tentang pertanian. Yang berikutnya di NTT ini termasuk daerah yang kategori miskin di Indonesia Timur. Jadi
banyak orang jadi tenaga kerja di luar negeri, jadi orang merasa ada uang itu hanya di tempat lain. Sedangkan secara data statistik bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu di atas 70% jadi petani. Saya membayangkan bahwa kami yang pernah belajar di pertanian tidak mau berkebun, terus siapa lagi yang mau urus kebun? Itu yang menjadi latar belakang saya. Lalu saya memulai awalnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan makanan dan sayur yang sehat. Lalu pada waktu itu upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur kalau saya tidak salah sekitar 1,4 juta. Saya membayangkan bahwa saya seorang sarjana pertanian, lalu saya harus kerja dengan orang atau kerja di luar dengan upah 1,6 juta. Dari 1,6 juta itu saya harus bayar uang kos, saya harus beli tomat, saya harus beli daging. Akhirnya ya tidak cukup. Kalau saya punya kebun sendiri terintegrasi, walaupun pendapatan cuman 500.000 per bulan, tetapi terpenuh kebutuhan akan sayur makanan sehat tercukupi. Lalu di dalam bertani itu saya menggunakan 3 sistem. Sistem yang pertama itu, kembali awal Bu. Sistem yang pertama itu sistem ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu bagaimana kita menjadikan petani untuk kini dan nanti. Jadi kita menyediakan lahan yang subur untuk meregenerasikan atau menginvestasikan ke generasi-generasi akan datang bahwa bertani itu harus ramah lingkungan. Yang saya lakukan adalah bagaimana menyediakan untuk kesehatan tanahnya. Jadi tanah itu harus dijaga. Kalau tanah sudah sehat, tanaman sehat, manusia sehat, lingkungan yang sehat. Yang kedua secara ekonomi. Artinya kalau secara ekonomi sangat menguntungkan untuk saya, berarti saya tetap jadi petani. Artinya petani itu secara ekonomi juga menguntungkan. Yang ketiga adalah memaksimalkan sumber daya lokal. Ketika kita bertani, kita bisa merekrut tenaga kerja lokal yang tinggal dan mengurangi angka pengangguran kalau kita berkebun. Yang kedua lagi, kita bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah, limbah-limbah overproduksi dari sayur, buah, ikan, dan daging. Itu dijadikan bahan dasar untuk pembuatan kompos padat, kompos cair yang organik, yang bebas dari bahan kimia. Yang berikut lagi, potensi lahan kering di Nusa Tenggara Timur itu ada 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar lahan yang kosong di Nusa Tenggara Timur. Makanya saya sering kemana-mana atau ke daerah lain, saya lihat pulau yang agak sedikit kosong tanahnya, hanya kami Pulau Timur. Jadi dampaknya ya secara pembangunan juga mungkin kurang terlalu sejahtera karena tanahnya banyak yang kosong. Kalau tanah diisi dengan pertanian atau peternakan, pasti dampak secara ekonominya juga sangat tinggi. Sehingga tugasnya siapa yang urus 1,5 juta hektar itu? Sehingga saya tidak terlalu menjanjikan bahwa di mana tempat saya berada. Yang paling penting saya manfaatkan ilmu pengetahuan yang saya sudah belajar. Saya harus memberikan testimoni bahwa bekerja petani kalau dilakukan secara total atau secara utuh, kita bisa memberi dampak untuk wilayah di mana kita berada. Jadi seperti itu. Yang berikut tujuannya itu untuk mengkontribusi mengatasi masalah kelaparan dengan cara memastikan kesediaan pangan yang sehat, mudah diakses melalui model pertanian organik terintegrasi. Jadi kalau makanan sehat adalah makan yang bebas bahan kimia. Jadi kita menyediakan seluruh, mulai dari ikan, daging, telur, sayur, buah, disediakan sendiri. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat. Lalu gimana sekilas info tentang gas organik? Jadi gas organik itu punya visi. Saya berpikir gini, kalau jadi petani juga harus punya visi. Jadi visi itu merupakan fondasi di mana kita mau bergerak sesuai dengan dasar.
ketika kita mau jadi petani kalau tidak ada visi, berarti kita kehilangan orientasi, jadi tidak ada arah. Setelah itu yang dieksekusikan melalui misi. Ya, misi saya pertama itu memperluas lahan dan membentuk suatu kawasan pertanian organik terintegrasi yang akan dikembangkan menjadi agrowisata dan pusat pembelajaran masyarakat. Jadi ini yang sedang sudah dilakukan. Kita sudah buat beberapa klaster petani, kita sudah mendampingi beberapa kelompok tani. Yang penting punya visi yang sama. Bagaimana kita bertani untuk ramah lingkungan. Yang berikutnya lagi, kita menyediakan makanan sehat yang segar untuk konsumen sepanjang waktu. Jadi makanan yang kita sehat, yang kita sediakan, yang sehat dan segar. Kebanyakan makanan yang kita olah kan setelah sudah panen dulu baru diolah. Kalau kita kan harus mulai dari budidayanya pakai apa gitu, pakai air apa, lalu pemupukan yang kita lakukan seperti apa. Jadi kita tahu persis makanan yang sehat untuk kita makan. Yang berikut lagi, menghimpun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengkampanyekan pertanian organik, mereplikasi model petani. Jadi berbisnis pertanian itu bukan saya sendiri, tapi saya harus bermitra. Jadi tidak bisa sendiri. Misalnya saya bisa dengan teman-teman dari Bakti, saya bisa teman-teman Bank Indonesia, saya bisa teman-teman dengan beberapa bank, lalu teman-teman yang sama-sama menciptakan satu gerakan pertanian yang organik. Jadi kita harus berkolaborasi. Sekarang saya sudah berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, beberapa perbankan, ada juga lembaga-lembaga LSM lokal maupun internasional. Lalu ini sekedar ada profil usaha, jadi kita berbadan hukumnya masih CV, tetapi CV-nya dalam usaha budidaya pertanian organik. Kita punya jenis produknya, ada 20 jenis produk, ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, ada tanaman hortinya ada 20. Kita integrasi dengan kambing, dengan ikan air tawar lele, terus kita berdirinya dari tahun 2013. Jadi semenjak saya tamat kuliah dari tahun 2013 itu, kita sudah mulai berusaha untuk berkebun. Lalu pasti mulainya bagaimana? Mulainya bagaimana? Ini cara membangunnya. Yang pertama, kita harus bongkar batu. Jadi bongkar batu itu, ya kalau mau dibilang batu Kupang itu batu yang sangat keras. Ada yang sekarang teknologi sudah maju, jadi orang bongkar pakai eksa. Tapi saya dulu kurang lebih 2 tahun dalam area 1000 meter persegi itu, saya bongkar pakai linggis, peralatan seadanya. Pada prinsipnya 1 hari dapat berapa meter, 1 hari berapa are, itu saya langsung tanam. Jadi terus lalu kita membuat bedeng. Bedeng itu setelah habis bongkar batu, gimana cari tanahnya? Tanahnya adalah kita beli lagi tanah dari luar. Jadi kita beli lahan, setelah olah habis batunya, kita beli tanah dari luar bertrek-trek untuk menggantikan tanah yang sudah dibongkar itu. Lalu bagaimana kita membuat tanah menjadi humusnya bagus, untuk tambah tanahnya, kita ambillah serbuk kayu, kotoran sapi yang kita beli, untuk bagaimana tambah di lahan yang sudah kita bongkar batu. Lalu kita memilih jenis bibit mana yang cocok untuk di kawasan, untuk di Kupang, karena daerahnya panas. Makanya di sini saya mengajak ke teman-teman petani, sebagai seorang petani saat ini, yang pertama kita harus punya catatan. Misalnya dalam memilih komoditi hortikultura, kita punya catatan, karena banyak teman-teman yang bergerak di perusahaan bibit, pasti dia menceritakan bibit-bibit dari perusahaan yang bagus-bagus. Tetapi setiap perusahaan atau setiap bibit yang disiapkan tidak cocok untuk di mana daerah kita berada. Sehingga yang paling penting untuk kita petani adalah mencatat dan mendokumentasi, sehingga produk itu yang pas untuk kita. Belum tentu sama di Kupang dan belum tentu tidak sama yang misalnya di Sulawesi di sini. Jadi itu penentuan jenis bibit. Lalu kita mulai dengan perawatan tanaman. Perawatan tanaman ini kita pakai sistem integrasi. Jadi di dalam satu bedeng itu kita pakai sistem tumpang sari. Ada setiap bedeng itu bermacam-macam jenis tanaman, dan di lahan yang pertama yang demplot kita itu ada 1000 meter itu ada 20 jenis. Jadi setiap kali kita pakai rotasi tanaman. Kenapa keuntungan dari rotasi tanaman itu? Supaya mengurangi penyebaran hama dan penyakit. Karena
setiap jenis tanaman itu hamanya beda-beda. Kita bayangkan bahwa satu hamparan kalau kita tanam tomat saja, ketika ada serangan hama, pasti kita mesti semprot. Semprot pasti kita harus cari untungan. Sehingga kalau misalnya di dalam satu lahan kita bikin rotasi tanaman dengan jumlah tanam banyak, jadi resikonya kecil. Misalnya hama kena pada satu jenis tanaman, kita bisa cabut atau kita bisa ini semprot dengan pestisida organik yang kita siapkan. Itu fungsi. Yang kedua lagi, dengan merotasi tanaman juga, di antara jenis tanaman dan tanaman yang lain itu saling membutuhkan dan mikrobanya saling menguntungkan. Itu yang kita ini. Lalu yang berikut, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit yang saya lakukan di Kupang adalah kita menyediakan pestisida organik yang buatan sendiri. Buatan juga barangnya tidak mahal-mahal amat. Kita pakai jahe, kita pakai daun pepaya, kita pakai daun nimba, kita pakai Chromolena ordonata. Itulah bahan-bahan yang menjadi pestisida organik. Seperti kita lihat di Google, bahan-bahan cara untuk bikin pestisida organik itu sangat banyak. Tetapi kita mesti praktekkan bahwa benar-benar bagus tidak kalau di tempat kita. Kalau misalnya hamanya terlalu banyak juga sebenarnya tidak ada masalah. Kalau kita bikin pertanian integrasi, misalnya hamanya itu kan bisa jadi pakan lele, bisa jadi pakan ayam kampung. Kalau tidak ada gulma di kebun kan bisa kita ajak teman-teman ya cari hamanya saja karena pengganti untuk gulmanya. Sehingga itu juga punya manfaat di dalam sebuah integrasi. Lalu kita integrasi dengan ikan lele. Jadi kenapa harus memilih ikan lele? Karena ikan lele itu usianya sangat cepat, 3 bulan sudah panen. Yang kedua, makanan juga kuat. Kalau makanan kuat pasti kotoran buangnya juga bagus. Sehingga kita piara, kita kasih makan ikan, tetapi kotoran ikan itu kita pakai untuk siram di kebun. Jadi air bersih masuk di dalam kolam, air kotor itu masuk di dalam kebun. Kenapa kotor? Itu karena kotoran ikan dia sama seperti pupuk cair juga. Lalu saya ada piara kambing. Jadi saya ada piara kambing. Fungsinya yang saya piara kambing itu bagaimana kambing itu sebagai mesin pupuknya. Tapi kalau minta maaf, kalau ada yang piara kambing untuk jual pasti prinsipnya harus gemuk-gemuk. Tapi kambing saya kurus-kurus. Karena apa? Fungsi yang saya piara itu hanya sebagai mesin penggiling. Jadi setiap sayur yang overproduksi, saya masukkan dalam kandang kambing. Kambing lapar dia makan dan keluar kotoran. Kotoran itu kembali ke kebun. Jadi daripada saya harus beli mesin dan titip lagi untuk kan lebih baik saya titip kambing saja. Tapi bukan menyiksa kambing. Jadi seperti itu. Lalu kebun sebagai tempat belajar. Jadi saat ini kebun sudah kunjung ribuan yang datang kunjung dari lokal maupun dari luar sudah banyak. Lalu kita juga dampingi beberapa mahasiswa PKL. Makanya saya bilang kalau hidup di Republik ini ya tidak perlu kita mesti jadi pejabat. Kita jadi petani pun kita bisa mengajak orang. Bagaimana kita sama-sama belajar untuk membangun daerah kita dengan cara bertani. Kan selama ini kan orang tidak pernah cerita bahwa bertani itu untuk hidup. Kalau sebut petani itu orang yang tidak ada kerja lagi. Kalau kerjanya tidak ada, semua tidak ada, artinya petani. Tapi petani tidak punya testimoni apa-apa. Dia tidak menceritakan bahwa bertani dengan sungguh-sungguh itu sejahtera. Sehingga kita juga sebagai generasi muda tidak mau berusaha untuk bertani. Lalu itu ada pemasaran. Pemasaran juga dulu saya sebelum COVID, saya pasaran di tempat-tempat umum, misalnya di Car Free Day, jadi supplier di beberapa hotel. Ketika pemerintah sudah melarang untuk masyarakat kumpul, gimana caranya? Karena setiap hari sayur saya produksi, setiap kali ikan saya panen. Sehingga gimana kalau seandainya pemerintah sudah membatasi kerumunan masyarakat, dibatasi, sehingga kita ciptakan teknologi, yaitu kita bikin pasar online. Jadi pasar online itu pasar di mana masyarakatnya bisa pesan secara aplikasi, langsung kita antar. Jadi pasar online nyamannya gsorganic.id, Bapak Mam bisa kunjung sana, pasar GS Organic. Lalu kita punya Instagram juga. Lalu kita ada semacam paket-paketan juga. Kalau ada acara 17 Agustus itu kita ada paket, ada diskon 40%. Jadi ada paket 50.000, ada paket 100. Di situ ada beberapa macam jenis sayur. Lalu juga ada isu macam Hari Kesehatan Anak Dunia. Kita bikin paket bagaimana menyediakan sayur yang sehat untuk anak-anak supaya sehat. Jadi bisa kunjung ke
toko online-nya gsorganic.id. Lalu apa kontribusi GS Organik dari tahun 2013 sampai tahun 2021? Banyak yang saya sudah lakukan. Yang pertama, saya bersama teman-teman. Yang pertama itu kita sudah menjadi konsultan, kita layanan jasa konsultan untuk petani integrasi. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar maupun lokal. Kita mengkampanyekan bagaimana pertanian organik itu sangat cocok, sangat baik untuk kita kembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di daerah-daerah lain. Lalu tahun 2018 ikut kegiatan Duta Petani Muda Indonesia dari BI sama dari Oxfam dengan beberapa lembaga swasta. Jadi waktu itu saya yang juara satunya. Lalu tahun 2019 pernah dikirim ke Australia untuk studi tour tentang pertanian integrasi juga. Lalu ikut di narasumber Indonesia Forum Development tahun 2019. Lalu sekarang saya juga ikut jadi Duta Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia sampai tahun 2022 sebagai Ketua Korwil Provinsi NTT-nya. Juga ada lagi sekarang menjadi Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2026. Artinya inilah kontribusi GS Organik hadir untuk masyarakat NTT dan Indonesia pada umumnya. Lalu terus pasti ada program-program yang strategi ke depan yang saya harus lakukan. Yang pertama program jangka panjangnya, yaitu satu, saya mengkampanyekan pertanian organik melalui media massa, televisi, memaksimal penjualan media online, memperkuat sumber daya sisi administrasi dan pemasaran. Itu yang sekarang sedang saya kampanyekan. Lalu menjadi tempat belajar bagi masyarakat dan mahasiswa magang. Itu juga sedang dilakukan sekarang. Mahasiswa ada di rumah sekarang masih ada 67 orang dari 3 kampus sedang berjalan. Terus terlibat dalam upaya pengembangan sistem pertanian organik terpadu bagi generasi milenial. Karena katanya dari kementerian saya sebagai duta petani milenial, jadi saya harus mengajak orang-orang muda. Saya juga gampang saya mengajak karena saya udah berjalan. Jadi ayolah kita gerakan bersama bagaimana pertanian itu tidak boleh ada tanah yang kosong. Harus ada isi dengan produk-produk pertanian. Maksudnya ada pertanian arti luas, ada pertanian, peternakan dan perikanan. Lalu jangka menengahnya memperluas area lahan dan peningkatan produksi. Jadi sekarang kita sudah punya klaster beberapa tempat. Nanti program saya di tahun 2021 ini rencana satu daratan timur setiap kabupaten itu punya galerinya GS Organik. Sehingga misalnya teman-teman dari kabupaten lain pingin produknya GS Organik, dia harus jangan cari ke Kupang. Dia cari di kabupatennya dengan model budidaya, pendampingan model sama. Lalu menggunakan teknologi mekanisasi pertanian. Jadi kita bertani saat ini bukan kita andalkan seperti teknologi dulu orang tua kita hanya pakai pacu parang. Kita harus punya teknologi yang bagus. Misalnya siram tidak perlu pakai tenaga manusia. Kita pakai irigasi tetes, pakai sprinkle, sehingga hidupnya 1 jam saja satu kebun sudah kelar. Di rumah memang dulu kita ada kesulitan sekali dengan air. Jadi saya bor air dengan kedalaman 95 meter. Lalu saya kasih naik daya listriknya sekarang berapa 8.000 watt. Sehingga semuanya kerjanya pakai mesin. Lalu setelah punya air itu yang kita mau usaha tambah dengan ikan, ayam, dan kambing. Lalu jangka panjangnya yaitu menjadi destinasi agrowisata. Itu yang konsep saya. Lalu untuk penjelasan tentang sertifikasi dengan lain-lain saya persilakan ke Ibu Lista. Baik, terima kasih. Salam semangat kolaborasi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan GS Organik di awal. Jadi bagaimana kita melangkah untuk menjadi GS Organik saat ini? Di awal tentunya kita mengumpulkan modal. Kemudian kalau modal masih sedikit, apa yang kita lakukan? Di awal kita memanfaatkan lahan. Lahan, di mana lahan itu? Pekarangan rumah boleh, kemudian lahan-lahan kosong di sekitar kita juga boleh.
kami juga meminjam lahan dari tetangga, lahan-lahan tidur yang kosong di sekitar kita manfaatkan. Supaya apa? Jangan sampai Kupang itu terlalu panas. Jadi kalau terlalu kering, orang buang puntung rokok bisa terbakar. Jadi lahan-lahan yang tidur itu kita manfaatkan menjadi lahan yang produktif. Bapak Ibu silakan memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan masing-masing. Baik itu di rumah ataukah anak kos bisa memanfaatkan halaman kosnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Kemudian siapa saja yang memanfaatkan lahan? Kita semua bisa, baik Bapak, Ibu, nona-nona itu bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Untuk tanam apa? Boleh tanam sayur, apalagi sekarang pandemi COVID kita susah untuk keluar, kita bisa menanam sayur di pekarangan, bisa menghasilkan. Kemudian kita juga bisa piara ikan air tawar, tadi sudah bisa lihat di videonya ada ikan air tawar. Kemudian kita juga bisa piara unggas. Kemudian kita juga bisa piara ternak yang lainnya. Banyak sekali yang manfaat yang bisa kita dapatkan. Paling sederhana udara segar kita dapatkan. Kemudian ketika kita stres dengan rutinitas kita juga bisa refresh di situ. Kemudian manfaat lainnya, kita lebih hemat dari sisi ekonomi. Kita lebih hemat, tidak perlu berbelanja ke pasar, tapi ketika mau masak, kita bisa ambil sayur dari situ. Ketika ada tamu datang tengah malam, kita bisa ambil telur ayam dari kandang, ataukah mau potong ayam, ambil saja ayam dari kandang, tidak perlu susah-susah begitu. Itu hal-hal yang sederhana yang sudah kami lakukan. Kemudian karena tadi sudah diceritakan kita bongkar lahan dan seterusnya, akhirnya kita memproduksi itu berlebihan. Ketika kita sudah bisa memproduksi secara berlebihan, akhirnya itu ada juga yang datang membeli. Jadi kita sudah mempunyai pelanggan untuk membeli sayur, demikian juga jasa. Jadi ada jual barang dan jual jasa di situ. Dan ketika sudah seperti itu, ada tuntutan lain bahwa ketika ada barang, ada jasa, tentu kita harus membentuk yang namanya korporasi pertanian. Di sini namanya GS Organik. Nah, GS Organik ini sebenarnya dibentuk juga merupakan salah satu syarat untuk kita lakukan sertifikasi. Sertifikasi kalau di GS Organik sendiri kita mendapat sertifikasi Prima. Prima saat ini baru Prima 3. Kemudian kami juga sudah melakukan sertifikasi halal. Kemudian apa saja yang menjadi persyaratan ketika kita melakukan sertifikasi. Jadi dari dinas terkait dia menyampaikan, oh ini ada model hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Akhirnya kita cari, oh apa saja ya, ternyata yang pertama harus menerapkan cara bertani yang baik, good agriculture practices. Jadi mungkin ini penting sekali kita share ke anak-anak muda terutama yang belajar pertanian bahwa untuk menjadi petani tidak hanya dengan seperti yang dulu sudah dilakukan, tetapi ketika sudah menjadi sarjana pertanian dan kita melakukan pertanian paling tidak ada nilai plus di situ. Nilai plusnya apa? Paling tidak kita sudah menerapkan GAP tadi, Good Agriculture Practices. Kemudian karena ada poin-poin penting di situ, di mana dengan GAP tadi sudah disampaikan bahwa kita memanfaatkan bertani, sistem pertanian dengan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian berkelanjutan tadi sudah disampaikan di awal, kemudian produk pangan yang dihasilkan itu aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau dari sisi keamanan tentunya paling tidak aman dari lahan menuju meja makan, seperti itu. Kemudian aman juga bagi orang yang bekerja. Karena berbeda ketika kita, kalau di GS Organik itu kan pertanian organik, jadi dari bahan pengolahan lahan, pupuk, air dan sebagainya itu kita tahu bahan yang kita gunakan itu apa, dan itu aman bagi para pelaku pertanian yang ada di GS Organik. Berbeda dengan ketika yang menggunakan anorganik, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan supaya tidak membahayakan kesehatan bagi pelaku pertanian, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menerapkan GAP, tentu yang tadi ada nilai lebih,
pasti dari sisi ekonomi akan lebih baik. Itu persyaratan pertama untuk bagaimana ketika kami berusaha untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian kita harus melakukan sertifikasi lahan. Di sini nanti ada sejarah lahannya seperti apa, kemudian denalokasinya bagaimana, kemudian riwayat lahannya seperti apa, layout kebunnya seperti apa, kemudian sumber air dari mana, bahan baku pupuk komposnya kami itu bagaimana, semua akan dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita siapkan terkait dengan SOP. Jadi SOP itu perlu kita buat. Jadi memang di sini akhirnya kita harus menerapkan yang namanya sistem mutu. Jadi ada struktur organisasinya. Jadi karena tadi sudah ada pertanian yang korporasi pertanian, sehingga di situ ada struktur organisasi dan banyak hal yang memang perlu kami siapkan untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian apa yang direncanakan untuk yang masa yang akan datang, paling tidak kalau sekarang baru prima 3, paling tidak untuk masa yang akan datang kita harus bisa mendapatkan prima 2 dan prima 1. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami bagi, yang bisa kami persembahkan dari GS Organik. Terima kasih, salam kolaborasi. Oke, terima kasih banyak Kak Gesti dan Kalista telah banyak berbagi tentang apa yang dilakukan di Kupang dengan kita semua yang hadir di sini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang masih setia bersama kami dan mendengarkan inspirasi tentang pertanian terintegrasi dari Kupang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih memiliki waktu kurang lebih 5 menit dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di Zoom kita. Oke. Nah, pertanyaan pertama datang dari Bapak Samrean dari Papua. Jadi kita dapat pertanyaan dari Papua nih Kak. Bagaimana manajemen pangan atau tanaman serta air minum mengingat NTT sumber daya airnya terbatas? Apa jenis tanaman yang tidak boros air? Jadi kurang lebih itu pertanyaannya Kak. Oke, saya persilakan dulu ke Kak Gesti untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih Pak Benyamin dari Papua Barat. Dari Papua, minta maaf. Memang kalau di NTT itu memang kekurangan air. Tetapi saya bilang kalau kita sebagai petani, kita harus mengelompokkan jenis mana yang membutuhkan banyak air dan jenis tanaman mana yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Sehingga kita harus punya kalender tanaman. Yang berikut lagi, kita bertani secara organik ini, kita harus tidak melawan hukum alam. Jadi kita berbudidaya sesuai dengan musim apa yang bisa tumbuh. Kadang kita karena begini teknologi mekanisasi begitu banyak, sehingga setiap hari kita memaksakan untuk tanaman yang sebenarnya tidak cocok untuk musim hujan, kita paksakan untuk hidup. Sehingga saya di tempat saya memang saya ada tanaman yang cocok hanya untuk musim hujan dan ada tanaman yang cocok untuk musim kemarau. Lalu tentang pemanfaatan air, memang sebelumnya saya agak kesulitan air. Jadi kami dengan ibu, kami beli tangki saja per hari itu 60.000. 3 hari kita beli 1. Jadi kalau misalnya kita tanam pepaya dengan usia 7 bulan baru panen, hitungan bisnisnya tidak dapat. Tetapi pada prinsipnya kita bekerja berjalan sambil berdandan. Jadi berjalan sambil kita menata. Sehingga setelah kita sudah extend, kita melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Misalnya air, kita bagaimana gerakan bersama untuk bor air. Jadi kami bor air itu dari tahun 2015 kedalaman 90 meter Pak. Kedalaman 90 meter.
Lalu kita bikinkan irigasi tetes sekarang, irigasi tetes. Tetapi tenaga kerja yang sama saya fungsikan ke yang lain. Untuk buat pupuk padat, buat pupuk cair, kita kan ada produksi pupuk banyak juga di rumah. Sehingga urusan siram itu kita pakai irigasi. Jadi kita tinggal naikin daya listrik, kita pakai dinamo yang urus untuk siram. Jadi kalau saya sering gunakan bahwa siram itu urusannya mesin. Yang penting kita, misalnya dari penghematan tenaga kerja, ketika dalam satu lahan 1 hektar kita pakai tenaga kerja 10 orang, dari gaji, dari urus orang kan kepala sakit. Sehingga kalau kita pakai menggunakan tenaga irigasi tetes, 1 orang saja, tinggal buka keran, ya sibuk yang lain, tinggal buka langsung itu. Itu yang saya lakukan. Mungkin Ibu mau tambahkan? Baik, terkait dengan tadi mungkin sudah disampaikan untuk yang irit air, memang di tempat kami itu menggunakan irigasi tetes sudah disampaikan, bisa juga dengan cara yang lain. Di kami itu ada hidroponik. Kemudian hidroponik memang ada yang akhirnya air mengalir jadi kedengaran seperti pancuran, tapi bisa juga kalau mau hemat air disumbat lubang buangannya itu, kemudian nanti dia jadi dia menyerap air dari bawah untuk tanamannya itu sendiri. Jadi kita tidak perlu siram setiap hari, tapi nanti dia tergenang di pipa paralonnya itu, seperti itu. Itu bisa dilakukan untuk menghemat air. Ataukah mau memanfaatkan botol bekas, sebenarnya banyak-banyak cara yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube juga banyak, karena kami juga berjalan sambil belajar juga. Itu yang bisa kami sharingkan. Oke, terima kasih banyak Kak Gesti dan Kalista. Nah, menarik nih, kita masih ada pertanyaan Kak dari salah satu peserta yang bergabung dengan kita. Katanya seperti ini Kak, kenapa memilih jadi petani? Selama ini kan profesi petani itu tidak terlalu menjanjikan. Terus kenapa Kak Gesti memilih menjadi petani dan bagaimana dampaknya dengan pendapatan sehari-harinya? Silakan Kak Gesti. Ya, pertanyaan kenapa saya memilih jadi petani, ya saya sarjana pertanian, yang saya belajar itu jawabannya. Lalu sekarang itu kita melihat yang jadi petani itu adalah orang yang sudah pensiun. Jadi setiap tahun ada penerimaan, minta maaf, dokter baru, polisi baru, ada pegawai baru, tidak ada petani baru. Jadi orang yang bergerak untuk jadi petani itu tidak ada. Kami yang belajar pertanian saja tidak mau bekerja di pertanian, apalagi yang tidak pernah belajar pertanian. Sehingga sebelum saya memberikan informasi kepada masyarakat Kota Kupang, masyarakat Provinsi NTT, tapi minimal saya harus memberikan contoh. Lahan saya sudah secara pendapatan cukup tidak, supaya saya bisa menjawab apa yang mereka tanya seperti ini. Lalu yang paling penting jadi petani, jangan terlalu banyak pikir. Karena kita ini kan bukan menulis. Jadi kita itu kan kalau terlalu banyak pikir nanti muncul seandainya, kalau misalnya, kemungkinan, akhirnya tidak jadi kerja juga. Jadi dia harus pakai gerak. Misalnya saya mendapat informasi tentang pertanian begini-begini caranya. Kalau hanya pikir saya sampai 10 tahun pun tetap begitu. Dia harus pakai bergerak. Satu lahan itu, satu area itu akumulasi dari beberapa ribu kali pacul. Berapa juta kali pacul jadi. Jadi mulai dari satu titik. Jadi misalnya ini hari kita punya kesibukan, jangan terlalu pikiran terlalu besar juga. Buat yang kita bisa. Dari kita ini hari bisanya 1 bedeng, 10 polybag, ya kita buat itu. Jangan sampai misalnya di budidaya pepaya aja, kita pingin pepaya itu harus jumlahnya banyak, kita tanamnya 5.000 pohon, tapi lubangnya kecil-kecil. Ya sama hasilnya 5, lebih baik tanam 5 aja, tapi tanam secara profesional. Itu. Yang kedua, ternyata pengalaman orang selama ini bahwa bertani tidak sejahtera itu saya marah loh. Siapa bilang tidak sejahtera kok? Saya kemana-mana aman saja karena jadi petani, seperti itu. Jadi petani itu sebenarnya sumber hidup. Jadi petani sumber hidup. Makanya saya ketika kalau saya lewat di tempat manapun, kalau dibiarkan lahan berhektar-hektar, saya rasa kok kita ini negara agraris, kenapa tanah kosong ya? Saya sempat ada satu forum saya usulkan, coba tanah-tanah yang kosong yang milik orang yang lebih dari 1 hektar, kalau tidak ada olah dalam 1 tahun, kasih teguran dia, semacam kasih sanksi, kasih pelang merah gitu. Kenapa tanah ini tidak diolah? Karena ini kan untuk hidup. Itu sebenarnya tugasnya siapa? Jadi dia punya tanah 100 hektar, tanahnya luas tapi tidak ada isi, gimana dong? Kalau saya di rumah memang tidak ada tanah free 1 meter dalam 1 hari. Jadi harus putar terus. Karena saya punya kalender tanamnya. Jadi saya punya kalender tanam, tidak ada 1 hari tidak panen. Jadi sepanjang tahun tuh mulai Januari sampai Desember, tiap hari saya panen dan setiap hari saya jual.
Jadi seperti itu. Kalau mau belajar, nanti kita lanjut lagi ke Kupang. Ya. Oke, menarik sekali ya Kak Gesti. Jadi Kak Gesti menjadi petani karena memang backgroundnya adalah sarjana pertanian, dan tadi Kak Gesti menegaskan ke kita bahwa siapa bilang petani itu tidak sejahtera. Buktinya Kak Gesti ada di tengah-tengah kita saat ini. Oke, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita sebenarnya masih punya banyak pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita di live chat Zoom kita. Oke, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Gesti dan Kak Lista yang telah berbagi inspirasi dengan kita. Saya yakin kita semua yang hadir di virtual Zoom ini mendapatkan banyak sekali inspirasi dari inisiatif cerdas yang pertama kita hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya cuma mau menyimpulkan sedikit dari apa yang Kak Gesti sampaikan bahwa ternyata ketersediaan pangan itu dapat diupayakan dan dilakukan oleh siapapun dengan ketersediaan lahan yang dimiliki. Kak Gesti dan Kak Lista telah menunjukkan ke kita semua bahwa ternyata karang pun di NTT sana bisa diubah menjadi lahan subur dan menghasilkan makanan yang sehat dan aman sampai di meja makan kita. Terakhir, saya mau mengatakan setelah mendengarkan Kak Gesti dan Kak Lista menginspirasi kita semua bahwa ternyata bertani itu bukan hanya sekedar bercocok tanam, tapi bertani itu tentang kehidupan, kreasi, kreativitas, kolaborasi, dan karunia ilahi. Terima kasih. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin mendokumentasikan kegiatan ini, jangan lupa untuk mention kami di Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti dengan tagar Road to FKTI, Forum KTI, dan Infobakti.